Saya belum belum. Fokus kita bukan itu ya Pak. Silakan. Kalau memang klien saya sakit dulu, saya tidak menunjukkan saya purnawirawan. Oke. Surprise juga ini sih. Purnawirawan ya. Oke. Cuma saya hampir 25 tahun saya berusaha. Saya tidak menyalahkan. Itu berita semua. 55 juta dari 13 Juli kasbon kepada Pak Agus. Sistemnya bisa kayak gitu ya? Putar minggu. Ini minggu keberapa nih? Minggu ke-9 ya. Kasbon nih Pak Rudi nih ke Pak Agus buat bayar. Audio aman? Bapak izin untuk fokus dari kuasa hukum keluarga Peggy saat ini seperti apa? Apa yang menjadi fokus yang akan dilakukan ke depan? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga almarhum Vina dan almarhum Eki. Jadi saya selaku kuasa hukum daripada orang tuanya PS ya, ini sebagai ayah kandungnya, saya akan mencoba mencari bukti-bukti bahwa Peggy Setiawan yang mana yang dimaksud dalam pelaku pembunuhan tersebut. Karena berdasarkan keterangan dari orang tuanya PS, sewaktu kejadian PS itu ada di Bandung. Jadi kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Jadi saat itu menurut keterangan daripada orang tuanya 27 Agustus 2016 Peggy, Ibnu, Robi, Parman, Iwan mengantar Bondol naik angkot 27 Agustus 2016 jam 8 malam mengantar Bondol naik angkot. Tujuannya Bondol mau ke terminal lebih panjang untuk pulang ke Cirebon. Jadi jam 8 malam posisi Peggy saat itu masih di Bandung. 27 Agustus 2016. Kejadian jam 11 kurang lebih sekitar jam 11. Saat itu belum ada tol. Apakah mungkin dalam waktu yang secepat itu bisa sampai mendahului daripada Bondol? Itu yang pertama. Yang kedua, bukti bahwa saat itu tanggal 27 Agustus itu setelah gajian, sesuai dengan bukti yang rekap dari yang diperlihatkan oleh klien kami, ini 26 Agustus ini Pak Rudi kasbon kepada Pak Agus, pemilik rumah ini. Kasbon untuk karyawan. Itu di tanggal 26 Agustus 2016. Hari Jumat. Hari Sabtu 27 Agustus dibayarkan oleh Pak Agus untuk semua karyawannya sekitar 8 orang. Gajian. Totalnya 5,3 juta. 27 Agustus dibayar, termasuk Bondol. Saat itu Bondol terakhir bekerja, dia udah resign, udah capek. Jadi 27 Agustus pulang jam 8. Itu saja, itu yang bisa kami perlihatkan. Selain ini, ada saksi fakta 5 orang pekerja yang barengan sama Bondol. Selain itu, Pak Agus juga mengetahui kalau Peggy tanggal 27 Agustus ada di Bandung. Termasuk yang punya kos-kosan yang di Cilampeni, termasuk istri kedua ini yang di Bandung, itu mengetahui. Dan yang punya kontrakan di Cilampeni pun mengetahui bahwa saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy ada di Bandung. Itu saja. Artinya saksi yang akan dihadirkan saksi meringankan
meringankan ini ya Pak ya, kalau dari pihak keluarga Peggy siapa saja Pak? Insya Allah dari pihak keluarga Peggy karena itu akan menghadirkan saksi-saksi, diantaranya teman-teman pegawainya Peggy. Kedua, Pak Agus. Ketiga, Ibu Tuti, istri keduanya. Keempat, pemilik kos-kosan Cilampeni, Pak siapa? Pak Isep. Kalau kami tidak bisa menghadirkan itu saksi, saya meminta pihak berwenang untuk memanggil yang bersangkutan. Bila perlu, seluruhnya dikonfrontir, biar kelihatan titik terangnya. Pak, ini kan juga banyak pertanyaan dari publik mengenai bukti yang ditampilkan oleh pihak kepolisian saat rilis Peggy sebagai tersangka kemarin. Ada komentar Pak terkait hal itu? Bukti apa? Bukti-bukti berupa apa sih namanya ijazah dan lain-lain itu sebetulnya sah untuk kemudian menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kalau menurut analisa hukum ataupun analisa dari pihak penyidik itu sebagai bukti untuk dijadikan tersangka, sah-sah saja, silakan saja. Yang jelas di sini perubahan nama dari Peggy kepada Robi di dalam KK, dalam KTP, di dalam akte tidak ada berubah nama Robi. Sehingga nama Peggy Setiawan berubah Robi. Saat itu setelah selesai membangun rumah ini, pekerja semua pulang ke Cirebon. Yang tinggal hanya Peggy dan Robi. Itu adik kandung, adik kakak. Ini anak kandungnya Pak Rudi. Kontrak di Cilampeni. Kebetulan yang punya kontrakan itu sudah tua. Namanya siapa? Pak Haji Ayat, almarhum sekarang. Pak Haji Ayat itu dekat dengan Robi. Setelah ngontrak 2 minggu, Robi pulang ke Cirebon. Peggy tinggal di kontrakan masih. Orang tua ini melihat Peggy seolah Robi, akhirnya dipanggil Robi. Namanya orang tua panggil Robi, akhirnya karena sering Robi sehingga dipanggillah Robi. Itulah masalahnya. Ya itu bukan nama gaul, tapi nama orang tua itu. Yang punya kos-kosan, nama panggilan. Karena melihat Peggy sama kayak Robi, ya jadi itu adik kandung, adik kakak. Itu yang sebenarnya. Tadi menarik juga Pak, bahwa kuasa hukum ini tidak mempermasalahkan proses penyidikan polisi. Tidak, silakan. Masalah penyidikan, silakan. Itu kewenangan daripada penyidik. Kita hanya mencoba mencari bukti-bukti dan menggali dari klien kami. Justru kita bantu. Nih, tolong silakan analisa sama penyidik. Itu saja. Kalau saya bertentangan tidak. Kewenangan institusi itu. Karena saya cinta sekali sama polisi saya. Ya, itu saja. Harapan mudah-mudahan dengan diklarifikasinya oleh orang tua Peggy melalui saya selaku kuasa hukum, mudah-mudahan segera terbuka, terjawab semua dari kepenasaran publik. Dan kalau memang terjadi obstruction of justice terhadap klien kami atau keluarganya, silakan. Dan cari juga siapa obstruction of justice itu. Apakah ada oknum? Saya kembalikan kepada yang berwenang. Itu saja. Oke.